Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. The first I will check the attendance first. Okay, Disa Ariela, Present. Yes. Dewi Ratu, Putri Belkis, Ivanovita, Present. Putri Maulida. Present. Okay. Before we start our study, please let us pray together. Pray again. Okay. So guys, do you still remember about simple present that we have learned before, guys? Please. Oh yeah. Yes, sir. Do you still remember about simple present that we have learned before? Yes. Okay. So today we will learn about passive voice. Do you know about passive voice, guys? No. So today we will learn about grammar again and again. Yes. Okay. Yes, sir. So wait. The definition about passive voice is a grammatical structure in English in which the focus is placed on the receiver of an action rather than the person or thing performing the action. In a passive sentence, the subject does not perform the action. Instead, it receives the action. Okay, for the example about passive voice is, okay, I will give you example in Indonesia. Kalimat aktifnya itu, contoh kalimat aktifnya itu adalah Ikis memakan apel. Oke, jadi kalau contoh kalimat pasifnya itu, Apel dimakan that's right, apel telah dimakan oleh Ikis. Itu contoh dari kalimat pasif. So, apa fungsi dari kalimat pasif? Yang pertama, fungsi dari kalimat pasif adalah emphasize the object or the result of an action, yaitu menekankan objek atau hasil dari suatu tindakan. Oke, yang pertama contohnya yang nomor 1 itu ada itu tadi the apple is okay, fungsi nomor 2 adalah write the formal text such as academic papers, reports, new article, and instruction. Oke, contoh nomor 2, pengertian nomor 2 adalah, guys please. Contoh nomor 2 adalah menulis formal text seperti karya ilmiah, laporan, artikel, dan juga teks prosedur atau instruction. Yes. Contohnya adalah apa ya, tulisan ilmiah. The bridge is built in. Nah, ini adalah contoh nomor 2, yaitu laporan atau tulisan ilmiah. Yang nomor 3, describe situation where the door atau subjeknya, subjek pelaku tindakan tidak diketahui atau tidak penting untuk disampaikan.
contoh kalimatnya itu ada the wait guys, the homework was be Oke, ini adalah contoh nomor 3. Iya, wifi ya. Anu, lepas lagi Ki, lepas terus pasang lagi. Bisa Bu, situ Wifi pending soalnya. bisa Bu dimasukin lagi. Masukin lagi terus ya. Oke. Dari sini ada yang mau, wih, apa ini guys? Oh, dari slide ke slide fungsi ini ada yang mau ditanyakan? Sebelum Tidak, kita tidak. lanjut. Oke, paham ya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Oke, hapus dulu. Kok susah? Nah, ini guys. Ada yang masih ingat rumus simple present kemarin? Lupa. Lupa. Oke, saya tulis lagi. Rumus simple present yang kemarin kan kayak gini. Subjek verb 1 S atau S, terus objek. Oke. Nah, ini rumus simple present aktif. Kalau rumus simple present pasifnya itu yang pertama itu objek dulu guys. Ini aktif, wait. Pasif. Terusan kok enggak mungkin. Oke. Bisa satu menjelaskan apa perbedaan dari rumus kalimat aktif dan juga pasif? Guys, please. Salah satu ada yang bisa menjelaskan kalimat aktif dan kalimat pasif rumusnya, perbedaannya? Kalau kalimat aktif itu dimulai dengan subjek terlebih dahulu, sedangkan Ya. kalau pasif itu dimulai dengan objek kan. Benar. Nah, contoh kalimat aktifnya, Iva bisa kasih satu contoh kalimat aktif, kalimat simple present yang biasa. Simple present yang biasa. Terserah apa saja. Simple present. Yes. Kalimat bebas, bebas apa aja.
baca dulu. Subjek. Subjeknya bebas kan ya, Sir? Terserah kalimatnya Oke. apa aja. I verb 1 harus ketambahan S berapa? I read Ya. book every day. Tapi Oke, I read book every day. I read book every day. I read every day. Enggak, SIS-nya kan nggak perlu, soalnya ini pakai ayu gini nggak perlu pakai SIS. Oke. Nah, sekarang kita coba rubah ke kalimat pasif. Pasifnya ada yang bisa rubah atau saya dulu? Book, buku, Oke, book. Objek dulu, book. Was. To be-nya pakai is MR dulu guys, karena ini simple present. Kalau Is. simple past, nah kita pakai Book. was. Book was, ya book is, was. bener is. Oh, Book is. We did. Verb 3 dari read apa? Reading. Enggak. Read. Oke, read guys. Tulisannya gimana ya? Kayak Tetap. sama aja dong. Ya, tetap. Book is read by By me. me. Oh, itu by Reading. subject. Iya. Oke. Bis. Paham? Paham. Oke. Yes. Untuk Yes. rumus negatifnya ini nggak kena kan, guys? Tapi pending. Coba lepas lagi. Lepas. Pasang lagi. Emang agak-agak itunya jangan disenggol. Enggak Cok, ini. jadinya nyenggol masalahnya. Cok, disenggol. Oke, kalau nggak kena nggak apa-apa, kita pakai papan tulis saja. Ya. Itu udah. Thank you, sir. Thank you. Untuk rumus negatifnya sama aja, tinggal kita tambahkan not sehabis to be atau is MR-nya. Jadi kita tambahkan di sininya, tambahkan not, lalu verb 3 dan juga by subject. Nah, contoh kalimat negatif dari ini apa? Book is read by me every day. Kalau dibuat kalimat negatif, tinggal tambahkan ini. Ya, book is not read by Oke. me. Iya. Book is not read By me. Oke, ini sudah lah ya, tahu kan? Oke, the next and the last is interrogative. Jadi interrogatif itu sama, semua tenses itu sama. To be-nya itu ditaruh di depan dulu. Ini sama seperti kalimat present continuous. Oke. Yang mana gini rumusnya. To be atau is MR, lalu ada objek, terus verb 3, lalu by subject. Oke,
Nurulida, bisa tolong rubahkan kalimat ini menjadi kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Yang mana? Ini book is read by me. Is Read. book. Hah? Is book Ya benar. read by me every day. Is Book. Is book. Book, 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 book. Pecut orang. read by By me me every day. every day. Yes. Oh, dia aku tidak bisa. Nah ini kalau di bahasa Indonesia kan apa artinya guys? Apakah Facebook. buku itu aku baca setiap hari? Nah, jadi intinya dari kalimat pasif ini jika di bahasa Indonesia kan itu artinya di, kayak contohnya tadi apel dimakan ikis. Nah, terus papan tulis ini dihapus sama saya gitu, pokoknya di. Jadi objeknya itu sebagai subjek dan subjeknya itu ya sebagai objek atau menerima tindakan. Oh ya 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 siap. Oke, Kisah. selanjutnya conclusionnya, passive voice is a sentence structure that places the receiver of an action that I have said before. In passive sentence, the object of an active sentence becomes the subject and the verb follows the pattern to be plus past participle or verb 3. The agent can be added using by, but it is often omitted when it is unknown or unnecessary. Passive voice is widely used in formal English, especially in academic writing, reports, news article, and procedure text. Oke, ada pertanyaan dari sini? Tidak. Oke, selanjutnya saya akan memberikan PR aja ya. Ya. Nanti diselesaikan minggu depan dikumpulkan. Ya. Oke. So, thank you for today. If you found any question, just talk to me. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.